Hey hey hey. Balik lagi bersama kita di Couple Opinion Channel. Ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas sebuah kasus. Kita mau ngebahas sebuah kasus lagi nih. Kasus lagi. Ya, kasus tentang seorang laki-laki yang dinyatakan hilang selama 18 tahun ya. 18 tahun dia menghilang dan dianggap meninggal karena dimakan buaya. Jadi kasus itu ya udah karena nggak bisa dilacak, nggak tahu segala macam, akhirnya kasus ditutup dan dinyatakan bahwa si pria ini meninggal akibat dimakan buaya. Namun akhirnya setelah 18 tahun tersembunyi akhirnya terungkap juga. Oh, ternyata bukan dimakan buaya. Bukan. Oh. Jadi kasus ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Mike Williams ya. Mike Williams ini memiliki seorang istri yang sangat cantik. Mereka pacaran sudah dari zaman SMA. Jadi si Mike Williams ini ketua tim football. Nah, si istrinya si Dennis ini salah satu anggota cheerleaders. Jadi top banget lah ya. Udah dari SMA. Iya, dari SMA udah pacaran sampai akhirnya menikah dan mempunyai seorang bayi yang lucu. Ya, istilahnya mereka tuh jadi sebuah figur keluarga yang harmonis lah ya. Si Mike yang karirnya bagus, terus punya istri cantik, punya bayi yang lucu dan punya tempat tinggal yang nyaman di dekat Danau Florida. Dan, bisa dibilang hidupnya udah enak lah ya. Iya, dan jadi dia udah punya semuanya lah, karir bagus, istri cantik, bayi lucu, rumah nyaman, dan bisa menjalankan hobinya yaitu berburu bebek. Jadi dia suka berburu bebek, berburu bebek di danau belakang rumahnya itu. Oh iya, di Florida kan banyak danau. Jadi banyak buaya juga justru. Iya, makanya. Oh iya, karena banyak buaya. Iya, di Florida kan banyak rawa-rawa. Jadi ya figur yang seperti itulah semua orang yang bikin semua orang tuh ngiri gitu loh. Pengen kayak Mike, punya segala-galanya. Oh, istilahnya apa ya, American Dream. Iya. Hidupnya itu American Dream. American Dream, dan semua perempuan juga pengen tuh seperti Dennis, punya suami yang karirnya oke, bayi yang lucu dan lain-lain. Sampai pada suatu hari, tepatnya di bulan Desember tahun 2000, si Mike itu hilang. Jadi itu kan pas hari jadi pernikahan mereka yang ke-6 tahun ya. Si Mike-nya pamitan nih pagi-paginya ke si istrinya. Dia pamitan bilangnya mau berburu bebek. Hobinya. Ya kan. Terus kata dia nanti sebelum sore ntar aku pulang kok, udah pulang. Akhirnya pergilah dia berburu bebek dan ternyata sampai sore dan malam hari si Mike belum juga pulang. Padahal hari itu hari anniversary. Iya, hari pernikahan mereka yang ke-6 kan. Akhirnya karena si istrinya itu panik, bingung. Akhirnya si istrinya itu nelfon ke bapaknya sama ke sahabat dekatnya si Mike. Jadi si Mike ini punya teman dekat namanya Brian Winchester. Dia nelfon tuh dua-duanya untuk datang gini, bantuin cari dong gitu kan. Lalu mulailah mereka tuh cari-cari kan, dibantu sama warga juga, sama polisi mulai cari di sekitar danau, tapi itu nggak ketemu juga. Sampai pada hari berikutnya, besoknya itu mereka menemukan sebuah perahu. Perahunya Mike? Ya, perahu yang digunakan Mike. Dan juga di dalam perahu itu ditemukan juga senapan, kan berburu kan bawa senapan. Oh, iya. Jadi di dalam perahu itu juga ditemukan senapannya si Mike, tapi si Mike-nya nggak ditemukan. Cuma sisa perahunya doang. Nah, pencarian terus dilakukan kan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Akhirnya polisi tuh menemukan sebuah celana yang diyakini bahwa itu adalah celananya si Mike. Iya. Posisinya keadaannya celananya utuh. Celananya masih utuh. Cuma tetap badannya, jasadnya itu nggak ditemukan. Si Mike-nya di mana? Di perahunya ditemuin, tembakannya ditemuin, celananya ditemuin, tapi kok jasadnya masih tidak ditemukan. Karena sudah berbulan-bulan dilakukan pencarian tapi tidak juga ditemukan, akhirnya sama polisi
disimpulkan aja bahwa si Mike itu mungkin meninggal karena dimangsa buaya. Karena kan memang kayak tadi dibilang kan, di Florida itu di danaunya emang banyak banget buaya kan. Jadi dianggapnya seperti itulah sama polisi, karena kan nggak ketemu juga, udah dicari kemana-mana. Tapi ibunya si Mike ini nih nggak percaya. Dia tuh beda ya feeling seorang ibu ya. Iya. Dia tuh bilang dia tuh ngerasa si Mike itu bukan meninggal karena dimakan buaya gitu loh. Ngerasa ada yang janggal. Merasakan kejanggalan. Nah, beberapa kejanggalannya itu, yang pertama yang dirasakan ibunya ya, yang pertama itu buaya itu biasanya tuh nggak makan manusia secara utuh. Oh. Jadi dia kalau makan per bagian-bagian, jadi pasti menyisakan anggota-anggota, potongan-potongan tubuh. Oh iya. Gitu Dia kan? nggak langsung ditelan semua ya. Iya. Pasti digigit, dikoyak-koyak. Iya, beda Baru sama ditelan. ular. Kalau ular kan Iya benar. Tapi emang potongan tubuhnya nggak ada. nggak ada, benar-benar nggak ada sama sekali. Oh. Lalu kejanggalan yang kedua, jadi cuaca pada saat itu lagi musim dingin ya, lagi cuaca dingin. Dan kalau misalnya musim dingin itu biasanya tuh buaya tuh nggak mau makan di air, karena airnya kan juga dingin kan. Jadi dia nggak makan. Kejadiannya itu pas lagi musim dingin. Pas lagi Mike hilang itu pas musim dingin. Nah yang ketiga, ditemukan sebuah topi. Itu topinya si Brian Winchester. Tapi diyakini sama si Brian bahwa topi itulah yang dipakai Mike pada saat hari dia menghilang. Cuma waktu ditelusuri, ternyata DNA yang ada di dalam topi itu bukan DNA-nya si Mike. Itu si Brian nemuin topi. Polisi Nemuin topi. Terus kata Brian itu topinya Mike. Ya, bukan topinya si Brian. Cuma pada saat itu katanya si Brian itu topi yang dipakai si Mike. Jadi topinya Brian dipakai si Mike pada saat dia mau berburu itu dan hilang. Dia bilang gitu. Tapi DNA-nya ternyata bukan. Iya, DNA-nya. Yang keempat, kejanggalan keempatnya itu yang celana itu. Ditemuin celana, tapi celananya kondisinya utuh. Nggak ada robek-robek sama sekali dan nggak ada noda darah sama sekali. Oh iya, kalau dimakan buaya kan pasti kan digigit, ya, pasti celananya robek dong. Nah ini enggak, celananya utuh. Terus juga ditemukan yang kelima itu, ditemukan senternya si Mike yang dipakai buat berburu itu, dan sama udah setelah berbulan-bulan setelah kejadian, tapi senternya ditemukan dalam keadaan masih berfungsi bagus, masih berfungsi baik. Keadaannya tuh masih utuh, masih kayak biasa dan masih berfungsi dengan baik gitu. Oh, jadi kayak ini ya, kayak sengaja ditaruh di situ ya? Nah, iya, jadi ibunya ngerasa bahwa itu bukan dari berbulan-bulan lalu, itu baru ditaruh di situ ya? Nah, ibunya tuh mikirnya gitu, jadi ini benda-benda yang ditemukan tuh kayaknya emang benda-benda yang sengaja diletakin gitu loh di situ. Iya, biar ditemuin. Kayak gitu. Jadi karena kalau misalnya barang-barangnya ditemuin tapi mayatnya nggak ditemuin kan, akhirnya kan pasti bilang ya mungkin dia dimakan buaya kan. Makin kuat kesimpulannya. Nah, ibunya Mike juga tuh nggak pernah berhenti yang namanya buat mencari anaknya, berusaha untuk mencari anaknya. Bahkan dia sampai masang iklan di koran dan di televisi itu sebanyak 1.800 kali. 1.800 kali dan dia tuh masang billboard gede banget. Ya kan, berisi biasanya kan gitu ya kan, orang hilang gitu kan. Dia sampai pasang di billboard, iya, di orang billboard. hilang. Dan dia juga ngirimin surat sampai 14.000 kali dia ngirim surat ke gubernur supaya kasus anaknya ini tuh jangan sampai ditutup. Jadi tetap diinin gitu loh. Tetap di penyelidikan, tetap dilakukan penyelidikan. Nah, karena kasus ini waktu itu heboh banget kan di Florida, menarik perhatian salah satu reporter di koran lokal sana. Nah, jadi si reporter ini mulai coba menelusuri dan
setelah dia melakukan riset ya, Iya. riset dan lain-lain, akhirnya dia perhatiannya itu jatuh kepada istrinya si Mike, Dennis. Tuh. Dia ngerasa bahwa kayaknya nih yang bunuh nih istrinya deh. Oh. Justru malah karena analisa dia yang seperti itu, kesimpulan dia yang seperti itu, akhirnya reporter ini mendapat kecaman dari warga. Dari warga, karena warga kan kayak mengenal si, kayak yang tadi dibilang kan, keluarganya si Mike ini kan salah satu American Dream ya kan, yang kayaknya harmonis, bahagia dan lain-lain. Dan warga tuh melihat bahwa si istrinya si Mike ini, dia tuh adalah perempuan yang baik, yang ramah dan lain-lain. Masih muda, sudah ditinggal sama suaminya dan harus ngurusin membesarkan anaknya gitu. Dia tuh seorang perempuan yang sangat kasihan, kok malah menuduh seperti itu gitu. Nah, jadi warga mengecam si reporternya itu. Padahal warga tuh nggak tahu kalau reporter itu menemukan beberapa fakta. Ya kan? Beberapa faktanya itu, yang pertama, tepat 6 bulan setelah si Mike dinyatakan hilang ya, si istrinya itu langsung mengajukan bikin surat kematian Untuk Mike. Padahal umumnya kalau di sana itu, kalau orang hilang itu mereka akan bikin surat kematian itu setelah 5 tahun nggak ditemukan. Iyalah, namanya keluarga kan ya, kalau misalnya keluarganya meninggal terus jasadnya nggak ada kan, pas pengennya tetap terus dilakukan Usaha ya, berusaha untuk nyari, minta kejelasan. Nah ini kok dia ngeliat kok aneh ya, baru 6 bulan kok. Oh, dia langsung ngajuin surat keterangan kematian. Iya, terus fakta yang kedua itu si Mike pernah membeli asuransi senilai 1,5 juta dolar ke temennya itu, si Brian Winchester. Jadi si Brian Winchester ini apa ya namanya, sales asuransi ya mungkin. Oh, karena agen asuransi, karena si Mike belinya ke si Brian. Oh. Fakta yang ketiga itu adalah ternyata si Mike nggak cuma punya satu asuransi. Asuransi jiwa. Iya, jadi dia punya beberapa asuransi. Jadi asuransinya nggak cuma satu. Dan yang keempat, fakta yang keempat, setelah si surat kematian si Mike keluar, ibunya mendapati bahwa si Dennis ternyata punya hubungan sama si Brian. Jadi si Dennis ini ternyata istrinya punya hubungan sama temennya, teman akrabnya itu yang dia beli asuransi. Iya. Oh. Jadi hal ini juga yang bikin ibunya sakit ya, gimana nggak sakit ibunya. Menantunya habis anaknya meninggal, ya kan, 6 bulan anaknya hilang gitu kan, anaknya hilang 6 bulan langsung bikin surat kematian. Habis itu dia mendapati bahwa menantunya ternyata punya affair sama sahabat anaknya sendiri. Terus akhirnya si Dennis sama si Brian kan menikah. Akhirnya menikah? Iya, menikah. Gimana ya, nggak sakit ibunya. Menantunya menikah sama sahabat anaknya, tinggal di rumah itu, dan mereka menikmati uang asuransinya si Mike. Mencurigakan. Bener, jadi mencurigakan. Gimana nggak sakit hati ya ibunya ya. Tapi ya kasus ini cuma bisa dicurigain doang gitu loh. Memang mencurigakan banget ya. Jadi kasus ini juga dibilang dulu kasus ini tuh kasus yang busuk banget gitu loh. Baunya tuh busuk banget, tapi nggak bisa diapa-apain karena kekurangan bukti. Oh iya juga sih, namanya. Iya kan? Iya, kalau cuma dasarnya dia nikah sama sahabatnya, emang itu dihukum kan nggak bisa. Iya, kalau memang cinta gimana? Nah itu dia, itu kan yang bikin kasus itu aneh kan. Nggak ada bukti kuat ya. Nggak ada buktinya, jadi ya cuma sebatas curiga doang gitu. Walaupun kayaknya iya, tapi karena nggak ada bukti ya cuma bisa kayaknya iya doang. Iya, bingung juga kayak begitu. Nah, 18 tahun kemudian. 18 tahun itu langsung? Ya, 18 tahun kemudian. Oh, jadi dia udah menikah ya? Udah menikah 18 tahun. 18 tahun sejak si Mike
Nah, Mike hilang itu 18 tahun kemudian kan si Brian sudah menikah sama si Dennis ya. Nah, si Dennis, mantan istrinya si Mike itu, ngelaporin si Brian ke kantor polisi. Oh gitu? Kasusnya KDRT. Oh. Nah, jadi menurut pengakuannya si Dennis, si Brian itu tuh suka kasar, suka main tangan ke si Dennis, suka main pukul, dan terakhir itu yang bikin akhirnya si Dennis melapor ke polisi karena si Brian itu menodongkan pistol ke mukanya si Dennis dan ngancam akan membunuh si Dennis. Padahal istrinya sendiri. Karena si Dennis ketakutan, akhirnya dia laporlah ke polisi. Nah, pas dia lapor ke polisi, si Brian-nya kesel kan. Akhirnya dia menceritakan sebuah rahasia yang sudah mereka simpan rapat-rapat selama 18 tahun. Jadi si Brian melakukan pengakuan bahwa mereka lah yang membunuh si Mike dengan cara ditembak. Dan yang parahnya, eksekutornya tuh si Brian, otaknya itu adalah si istrinya, si Dennis. Jadi si Dennis yang otaknya yang punya rencana untuk ngebunuh si Mike. Nah, si Brian yang mengeksekusi. Jadi si Brian dilaporin sama si Dennis ke polisi. KDRT. Waktu mau ditahan sama polisi, akhirnya dia ngaku sesuatu hal. Dia ternyata yang ngebunuh Brian itu mereka berdua. Yang ngebunuh Mike. Yang ngebunuh Mike itu mereka berdua. Iya. Oh, itu selama 18 tahun. Selama 18 tahun. Lah berarti kalau mereka berdua nggak berantem, nggak bakalan ketahuan dong ya? Emang udah jalannya harus ketahuan. Oh ya, yes. Jadi ternyata pas ditanya polisi kenapa melakukan pembunuhan itu, ya mereka bilang mereka dulu sama-sama saling cinta. Brian sama Dennis. Jadi selama si Dennis masih jadi istrinya si Mike, nah mereka juga sudah punya hubungan. Ternyata udah punya affair. Sudah punya hubungan selama si Dennis masih jadi statusnya masih istrinya si Mike. Terus mereka kepikiran mau bunuh Mike dan ngambil hartanya. Karena mereka kan berdua ngerasa saling cinta gitu, pengennya bersatu gitu. Tapi akhirnya malah kebongkar semuanya semua. Akhirnya pada tanggal 14 Desember tahun 2018 persidangannya si Mike tuh dibuka lagi, dan akhirnya vonis untuk si Dennis sama si Brian itu dijatuhkan. Jadi si Dennis dan Brian dinyatakan bersalah, dituntut dengan pasal berlapis, yaitu pembunuhan tingkat pertama, penipuan asuransi, dan konspirasi pembunuhan dengan hukuman seumur hidup. Dua-duanya? Kira dihukum seumur hidup. Ternyata gitu ya, hubungan yang didasari oleh sesuatu yang nggak baik, pasti nggak baik ujungnya. Iya, kalau hubungan diawali dengan sesuatu yang tidak baik, keburukan, ya akan berakhir dengan buruk juga. Iya, coba kalau mereka berdua nggak berantem, nggak bakalan kebongkar kasus hilangnya si Mike itu kan. Jadi ya demikianlah namanya kasus pengkhianatan terpanjang ini ya. Jadi kisah tragis dari seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan menyayangi sahabatnya, namun justru dia tikam dari belakang. Ya, justru dia kehilangan nyawa akibat perbuatan dari orang-orang yang disayanginya. Selama 18 tahun buaya disalahin. Memang ternyata yang bunuh bukan buaya, manusia. Namanya tupai, istilahnya gitu ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Nah, tapi ada satu yang mau ditanyain.
itu ibunya Mike itu dia selama 18 tahun itu dia masih nyari-nyari Mike terus. Iya, yang dia pasang iklan sampai 1.800 kali, yang dia sampai berkirim surat sama gubernur sampai 14.000 kali selama 18 tahun. Iya, tetap sampai si ibunya Mike itu dianggap orang gila sama orang-orang ya. Maksudnya udah 18 tahun, udahlah dilupain aja lah anaknya. Berarti itu banget ya, gigi banget ya ibunya ya. Iya, mungkin itu naluri seorang ibu ya. Gimana sih anaknya, anak yang dia sayangin hilang, terus ya udah kasus ditutup begitu aja, dianggapnya dimakan buaya, padahal bukan bukti sih, tapi apa sih, fakta-fakta, menemukan beberapa fakta yang menyatakan bahwa anaknya itu sebenarnya dibunuh gitu kan. 18 tahun. Tapi karena nggak ada bukti, ya gimana ya kan? Iya, makanya juga polisi juga mungkin mau gimana, nggak ada bukti, cuma sementara ibunya yakin banget anaknya itu nggak hilang. Mana istrinya juga nikah sama sahabatnya, itu lagi kan nambah kecurigaan si ibunya. Wah, benar-benar gigih itu ibunya, benar-benar. Emang. Selama 18 tahun dia tetap ngirim-ngirim surat, dia pasang iklan di koran. Wah, kasih ibu emang panjang masa sampai segitunya ya melakukan pencarian, mencari keadilan. Yakin banget dia ya. Dia mencari keadilan untuk anaknya. Sampai di persidangan itu setelah si Denny sama si Brian dinyatakan bersalah, dijatuhin hukuman, itu ibunya tuh bilang akhirnya setelah 18 tahun kita mendapatkan keadilan untuk Mike. Sampai dia bilang seperti itu. Salut banget sama ibunya, Bang. Keren. For the next 17 years, I made telephone calls, put up missing person signs, and had people post on social media for me. With the help of friends, we raised money and put up billboards. I bought ads in the Tallahassee Democrat. I stood on street corners waving my picket signs with pictures of Mike on them. They told me Mike drowned and got eaten by alligators, and there was no need for an investigation. They laughed at me and called me crazy. But Mike was my son. I became even more determined to find the truth. If I had not done what I did for 17 years, Mike's disappearance would have never been solved. Instead of investigating, they chose to ridicule and call me crazy and tell me that I didn't do things the right way. There is no manual to tell a mother what to do when her child goes missing. I just did what God put on my heart to do. Judge Hankinson, not only did Denise kill my son, she stole my granddaughter, Ansley, Mike's only child. For her entire life, Ansley was raised in a house with the murderers of her father. She was told that Grandmama Cheryl was crazy and would hurt her. I have had no relationship with her since she was 5.5 years old. I am asking you to lock Denise Merrill Williams Winchester up for the rest of her life with no chance of parole. We are in this courtroom today because of God, not Cheryl Williams. I am Mike's mother, and I did what God told me to do. My son's horrific death demands justice. With today's sentencing of Denise Merrill Williams Winchester, I believe justice will have been served. Thank you. Thank you, ma'am. We got to that area that I knew was a deep area, got him to stand up, and when he did, I pushed him into the water. And he was panicking, and I was panicking, and none of this was like going how I thought it was going to go. So I loaded my gun, and he was in the water, and as I passed by, I shot him.
Demikian untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa menghibur. Dan buat kalian yang suka sama video-video kita, kalian jangan lupa subscribe seperti biasa. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Ya, jadi supaya kalian bisa tahu setiap kali kita update video-video terbaru. Ya. Dan akhir kata, Couple Opinion Channel Korek-korek dulu.